Assalamualaikum, selamat datang kembali di Hiburan Misteri di channel Wen Antoni dalam kisah Menikahi Wanita dari Alam Gaib. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan langsung saja, mari kita masuk ke ceritanya. Suara deru mesin mobil yang meraung di jalan sempit itu menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di tengah sunyi hutan malam. Hujan baru saja reda, menyisakan kabut tipis yang menari di antara batang-batang pohon jati. Lampu depan mobil Wildan berkelip-kelip menembus kabut yang menggantung rendah. Wildan baru pulang dari proyek di luar kota. Tubuhnya letih, matanya berat, tapi ia tetap memaksa menyetir. Jalanan sepi itu terasa panjang, seperti tak berujung. Radio mobilnya sudah mati sejak 2 jam lalu, dan ponselnya kehilangan sinyal begitu melewati tikungan terakhir. Sedikit lagi sampai jalan utama, gumamnya pelan, mencoba menghibur diri. Tapi belum sempat ia menarik nafas lega, seekor kijang tiba-tiba melompat menyeberang jalan. Refleks, Wildan membanting setir ke kanan. Ban mobil tergelincir di aspal basah, menghantam pembatas jalan, lalu terjun bebas ke semak lebat di bawah tebing. Suara benturan keras menggema, diikuti kaca pecah berserakan. Mobil terbalik, asap tipis mulai keluar dari kap mesin yang penyok. Wildan terjepit di kursi kemudi, dada kirinya tertindih setir, nafasnya tersengal. Ia mencoba bergerak, tapi nyerinya luar biasa. Astagfirullah, desisnya lirih. Pandangannya mulai berkunang. Darah hangat mengalir dari pelipis, menetes ke pipinya dan jatuh ke setir. Ia menatap keluar kaca yang retak. Hutan itu gelap. Hanya ada cahaya remang dari lampu mobil yang mulai redup. Tak ada kendaraan lain, tak ada suara manusia. Hanya desir angin dan gemeretak ranting yang patah. Tolong, suaranya hampir tak terdengar. Waktu terasa berhenti. Tubuhnya makin dingin, jemarinya gemetar. Dalam keadaan setengah sadar, pikirannya melayang entah kemana. Ia teringat ibunya di rumah yang pasti menunggunya pulang, juga proyek yang belum selesai. Tapi di atas semua itu, ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik gelap hutan. Tiba-tiba, dari celah kaca yang pecah, Wildan melihat sosok samar berjalan mendekat. Langkahnya perlahan, tapi pasti. Gaunnya putih panjang, dan rambutnya tergerai menutupi wajah. Wildan ingin berteriak, tapi tak mampu. Hanya nafas tersengal yang keluar dari bibirnya. Sosok itu berhenti tepat di depan kaca depan mobil. Lalu dengan lembut, ia menunduk menatap Wildan dari balik rambut hitamnya yang basah. Kau terluka? Suara itu lembut tapi dingin, seperti bisikan yang datang dari 2 arah sekaligus. Wildan tak tahu harus menjawab apa. Pandangannya semakin kabur, tapi ia masih bisa melihat tangan pucat yang meraih wajahnya, mengusap pelipisnya yang berdarah. Sentuhan itu aneh, dingin, tapi menenangkan. Jangan takut, aku akan menolongmu, ucapnya lagi, lalu gelap. Wildan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ia tak tahu berapa lama dirinya tak sadarkan diri. Saat mulai tersadar, ia mendengar suara gemericik air dan aroma tanah basah. Matanya membuka perlahan, dan ia mendapati dirinya berbaring di tanah berlumur daun kering. Mobilnya masih di tempat yang sama, tapi kini sudah hancur parah. Tak ada jejak api, tak ada bau bensin, seolah semua itu sudah lama berlalu. Wildan mencoba bangkit, tapi kepalanya berat. Aku masih hidup, gumamnya pelan. Saat itulah sosok perempuan tadi muncul kembali. Kini ia berdiri di dekat batu besar, tak jauh dari mobil yang ringsek. Wajahnya tampak jelas di bawah sinar bulan yang menyelinap lewat celah pepohonan. Cantik, terlalu cantik untuk ukuran manusia biasa. Kulitnya pucat seperti pualam, matanya besar berwarna kelabu,
dan bibirnya merah muda alami tanpa riasan. "Kau sudah sadar?" katanya lembut. "Syukurlah," lanjutnya. Wildan menatapnya lama. "Siapa? Kamu siapa? Bagaimana aku bisa di sini?" Perempuan itu tersenyum samar. "Aku hanya seseorang yang kebetulan lewat. Aku menemukanmu di sini, tergeletak dengan darah di mana-mana. Aku menolongmu." Wildan berusaha duduk, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Kau menolongku?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Iya, dan kau sempat berjanji, bukan?" Wildan mengerutkan kening. "Hah? Berjanji?" "Iya," katanya dengan nada halus tapi tegas. "Kau berdoa sebelum pingsan. Kau berkata akan membalas budi siapapun yang menolongmu dengan cara apapun." Wildan terdiam. Ia memang mengucapkannya. Setengah sadar di antara rasa sakit dan ketakutan. Tapi bagaimana perempuan ini tahu? Ia bahkan tak yakin ucapannya terdengar oleh siapapun. "Jangan takut," lanjut perempuan itu. "Aku tidak akan meminta apa-apa yang berat. Aku hanya ingin kau menepati janji itu suatu hari nanti." Wildan menatap matanya. Ada sesuatu di sana, kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Seolah tatapan itu menembus jiwa. Ia merasa hangat sekaligus dingin, nyaman tapi ngeri. "Baik," jawabnya akhirnya dengan suara gemetar. "Aku akan menepati janjiku." Perempuan itu tersenyum lalu menunduk sedikit. "Namaku Azura," katanya. "Kau boleh mengingatnya, tapi jangan sekalipun mencarinya." Setelah mengucapkan itu, ia berbalik, langkahnya pelan, hampir tak meninggalkan suara di tanah basah. Dalam hitungan detik, tubuhnya seakan larut dalam kabut, menghilang begitu saja. Wildan terdiam, memandangi arah kepergian perempuan itu. Angin malam berembus perlahan, membawa aroma bunga melati yang samar. Ia mencoba berdiri, tapi pandangannya kembali menggelap. Dunia memudar dari penglihatannya. Sebelum benar-benar jatuh pingsan, ia sempat berbisik lirih, "Azura!" Dan hutan kembali sunyi, seolah tak pernah ada kecelakaan di sana. Wildan duduk tegak, tubuhnya sehat, tanpa luka, tak ada darah, tak ada sakit di dadanya. Pakaian yang dikenakannya pun bukan seragam kantor, melainkan beskap pengantin berwarna putih gading. Tangan kanannya menggenggam sesuatu, sebentuk cincin perak. Suara gamelannya mengalun pelan menyambut kesadaran Wildan yang perlahan kembali. Awalnya ia mengira sedang bermimpi, tapi hawa hangat yang menyentuh kulit, wangi bunga melati yang kuat, dan suara ramai orang bercampur tawa samar membuatnya yakin ini nyata. Ia membuka mata pelan dan pandangan pertamanya tertuju pada langit-langit tinggi berhias kain putih menjuntai, berkilauan diterangi lampu gantung kristal. Wildan di alam Azura. "Selamat, Wildan." Suara seorang lelaki tua di sampingnya membuatnya tersentak. Ia menoleh mendapati seorang pria berbusana adat Jawa, lengkap dengan belangkon, tersenyum padanya. "Upacara akadmu baru saja selesai. Kau kini sudah menjadi suami dari putri terbaik desa ini." Wildan mematung. "Apa? Aku menikah?" Lelaki itu tertawa kecil. "Tentu saja. Hari ini hari bahagiamu, nak. Jangan gugup begitu." Namun sebelum Wildan sempat bertanya lebih jauh, suara gamelan semakin cepat. Orang-orang di sekitar menoleh ke arah panggung pelaminan. Dari arah tirai putih yang berayun lembut, seorang perempuan berjalan perlahan. Gaun kebayanya putih dengan sulaman perak yang berkilau saat tersentuh cahaya. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi bunga melati yang menebar wangi menusuk hidung. Wildan tertegun. Perempuan itu adalah Azura. Ia melangkah mendekat dengan senyum tipis di pipinya. Wajahnya begitu tenang, matanya lembut memandang ke arah Wildan. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, Azura berhenti dan menunduk sopan. "Selamat datang suamiku." Suaranya lembut, menembus dada Wildan, membangkitkan perasaan aneh antara bahagia dan takut. Wildan mencoba tersenyum, meski hatinya masih diliputi tanya. "Kau Azura yang menolongku di hutan itu?" Azura mengangguk pelan. "Kau sudah menepati janjimu, Wildan. Kau bilang akan membalas budi dengan cara apapun, dan aku menerimanya dengan cara ini."
Darah di tubuh Wildan seolah berhenti mengalir. Ia ingin menanyakan banyak hal, tapi sorak-sorai tamu undangan memecah kebisuan. Mereka berdiri, menabuh kentongan kecil, dan menaburkan bunga ke udara. Namun ada sesuatu yang janggal. Ketika Wildan menatap ke arah kerumunan tamu, hatinya mendadak menciut. Wajah-wajah mereka pucat seperti tanpa darah. Senyum mereka kaku, matanya kosong. Beberapa bahkan hanya berdiri tanpa ekspresi, seolah tubuh mereka digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Azura," Wildan berbisik, "siapa orang-orang ini?" Azura menoleh padanya, tersenyum samar. "Mereka tamu undangan. Mereka datang untuk menyaksikan kebahagiaan kita. Tapi wajah mereka dan aku tadi di sana. Kenapa di sini?" "Tidak semua manusia sama, Wildan," potong Azura lembut, namun tatapannya tajam. "Ada yang hidup di dunia terang, ada pula yang menetap di antara bayangan. Tapi malam ini mereka semua datang untuk memberkati pernikahan kita. Bukankah itu indah?" Wildan hanya diam. Dadanya terasa sesak. Suara gamelan kembali mengalun, namun iramanya berubah, lebih pelan, lebih menyeramkan. Seperti nada yang dimainkan dengan nada-nada minor, membuat bulu kuduknya meremang. Pesta berlanjut. Wildan dan Azura duduk di pelaminan tinggi yang dipenuhi bunga melati dan kenanga. Para tamu datang satu persatu untuk memberi ucapan. Setiap kali mereka menunduk memberi salam, Wildan bisa merasakan hawa dingin melusup dari tangan ke tubuhnya. Tak ada yang berbicara, hanya senyum datar dan tatapan kosong. Ketika giliran seorang wanita tua datang, Wildan sempat menahan nafas. Wajah wanita itu keriput, matanya putih tanpa bola, namun ia tetap menatap Wildan seolah bisa melihat. Tangannya yang kurus dan dingin menyentuh dahi Wildan, lalu berbisik lirih, "Selamat datang di antara dua dunia, nak." Ucapan itu membuat darah Wildan berdesir. Ia menatap Azura, mencari penjelasan, tapi istrinya hanya tersenyum lembut, seolah tak mendengar apapun. Malam semakin larut, namun pesta tak kunjung usai. Lampu-lampu lentera gantung menari di hembus angin, tapi tak satu pun padam. Di tengah keheningan sesaat, Wildan sadar tidak mendengar suara jangkrik, tak ada angin lewat, bahkan tak ada bintang di langit. Dunia seakan terkurung di bawah kain putih pesta ini. Ia berdiri pelan, berusaha mencari jalan keluar, tapi langkahnya baru 3 tapak. Seseorang memegang bahunya. "Azura, kemana kau hendak pergi?" tanyanya dengan senyum lembut. Wildan menelan ludah. Aku hanya ingin melihat keluar, menghirup udara segar." "Tidak perlu. Dunia luar kotor dan penuh bahaya. Di sini kamu aman. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu." Nada suaranya terdengar seperti janji sekaligus ancaman. Wildan menatap wajahnya lekat-lekat. Tatapan Azura masih menawan, tapi ada sesuatu di balik matanya. Sesuatu yang dingin, dalam, seperti jurang tanpa dasar. Wildan menarik nafas panjang. "Azura, aku berterima kasih. Kau menolongku. Tapi semua ini terasa aneh. Aku tidak ingat kapan aku melamarmu. Kenapa aku sepakat menikah? Dan ini..." Azura tertawa pelan. Suaranya bergema lembut di telinga Wildan. "Kau tak perlu ingat. Yang penting sekarang kau bersamaku. Bukankah itu yang kau mau? Kau ingin hidup, bukan? Maka inilah hidupmu yang baru." Wildan terpaku. Kata-kata itu menusuk hatinya, mengingatkannya pada detik terakhir sebelum pingsan di mobil. Ia memang berdoa, meminta pertolongan siapapun, tapi ia tak pernah membayangkan balasannya seperti ini. Gamelan kembali berdentang, kali ini lebih cepat, seperti irama tarian. Para tamu yang sedari tadi diam tiba-tiba bergerak serempak, menari dengan gerakan lambat dan berulang. Gaun mereka berayun, tapi kaki mereka seolah tak menyentuh tanah. Wildan mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Azura menatapnya penuh arti, lalu berkata dengan lirih, "Jangan takut, Wildan. Mereka hanya menyambutmu sebagai bagian dari keluarga besar kami." Kata keluarga besar kami membuat tubuh Wildan gemetar hebat. Ia menatap ke arah para tamu itu lagi, dan kali ini di antara kerumunan ia melihat seorang lelaki tinggi besar berambut putih. Menatapnya lurus dari kejauhan. Tatapan mata lelaki itu menusuk, tajam,
seolah sudah mengenal Wildan sejak lama. Azura mendekat, menggenggam tangan Wildan erat. "Mulai malam ini, kau bukan lagi milik dunia lama," bisiknya pelan di telinga Wildan. "Kau milikku selamanya." Wildan terdiam. Dalam dadanya rasa takut dan cinta berbaur menjadi satu. Ia tahu apapun yang sedang terjadi, pernikahan ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Malam itu, setelah pesta pernikahan yang tak berkesudahan, Wildan akhirnya dibawa menuju kamar pengantin. Ruangan itu luas, berdinding kain putih yang berayun lembut. Setiap kali angin menerobos celah jendela. Di tengahnya, ranjang besar dengan sprei berwarna gading tersusun rapi, dihiasi kelopak bunga melati yang menebar aroma wangi menusuk hidung. Wildan berdiri di depan cermin besar, memandangi dirinya yang tampak asing dengan pakaian pengantin yang kini berganti jubah halus. Ia menghela nafas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini benar-benar nyata. Ia menoleh ke arah ranjang. Azura duduk di tepi, menunduk sambil memainkan ujung selendangnya. Wajahnya tampak teduh, tapi ada gurat aneh dalam matanya. "Azura," panggil Wildan lembut. "Kita sudah resmi menikah kan? Berarti malam ini seharusnya jadi awal dari segalanya." Azura mengangkat kepala perlahan. Senyum tipis tersungging di bibirnya, tapi matanya menolak bertemu dengan tatapan Wildan. "Aku tahu Wildan, tapi aku belum siap." "Belum siap? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Kenapa?" Wildan mendekat, duduk di sampingnya. Azura menggeleng pelan. "Bukan begitu. Aku hanya malu. Dunia kami berbeda. Aku butuh waktu agar semuanya terasa wajar." Wildan mencoba tersenyum, meski hatinya dihantam kecewa. Ia berusaha memahami. "Baiklah, aku tak akan memaksa. Aku hanya ingin kau jujur padaku, Azura. Apakah kau benar-benar mencintaiku?" Azura menatapnya lama, begitu dalam hingga dada Wildan terasa sesak. "Aku mencintaimu lebih dari apapun, Wildan. Tapi ada hal yang belum kau mengerti. Aku ingin menjaga agar kau tetap melihatku seperti ini." Ucapan itu membuat kening Wildan berkerut. "Seperti ini maksudmu?" Azura hanya tersenyum samar, lalu berdiri. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara, seperti melayang. Ia berjalan menuju jendela, menyingkap tirai. Cahaya bulan jatuh di tubuhnya, membuat kulitnya tampak memantulkan sinar lembut keperakan. "Lihat," katanya tanpa menoleh. "Malam ini indah. Bulan penuh selalu membuatku tenang. Tapi aku tak ingin kau melihatku di bawah cahaya itu terlalu lama." Wildan berdiri di belakangnya. "Kenapa tidak?" Azura menoleh sekilas. Tatapannya berubah. Sekilas, Wildan melihat kilatan aneh di bola matanya, seperti pantulan cahaya yang bukan dari bulan, melainkan dari sesuatu yang hidup di balik sana. Tapi hanya sekejap, lalu lenyap. Ia menutup kembali tirai, lalu menatap Wildan dengan lembut. "Sudah malam, tidurlah. Aku akan berbaring di sini, di sampingmu. Hanya itu yang kupinta malam ini." Wildan ingin bertanya lebih banyak, tapi tatapan mata Azura seolah menenangkan, sekaligus menakutkan. Ia tidak sanggup menolak. Mereka pun berbaring berdampingan, dipisahkan jarak kecil di antara tubuh. Dalam kegelapan, Wildan bisa mendengar nafas halus Azura, teratur, nyaris tanpa suara. Ia menatap langit-langit kamar sambil berbisik pelan. "Entah kenapa, aku merasa seperti tidur dengan mimpi yang belum selesai." Seperti tidur dengan mimpi yang belum selesai. Dan malam itu berlalu tanpa sentuhan, hanya keheningan yang menggantung, membawa hawa dingin yang tak biasa, seolah di antara mereka ada dinding tak terlihat yang memisahkan dua dunia. Hari-hari berikutnya, Wildan hidup dalam kebahagiaan semu. Azura menemaninya makan, bercanda, dan tertawa di ruang tamu. Wildan mulai merasa ada yang janggal. Setiap kali ia mencoba bertanya, Azura hanya menjawab singkat, "Jangan ragukan cinta ini, Mas." Malam itu hujan turun perlahan di luar rumah. Wildan duduk di ranjang, menatap Azura yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Rambut panjangnya hitam legam,
berkilau tertimpa cahaya lampu kamar di ruangan itu. Tubuhnya tampak samar di pantulan kaca, seperti bayangan yang tak sepenuhnya nyata. Wildan mencoba mendekat, menatap wajah cantik itu di balik bayangan cermin. "Azura," panggilnya lirih. "Kenapa setiap kali aku ingin menyentuhmu, kamu selalu menolak?" Azura berhenti menyisir rambut, lalu perlahan menoleh. Tatapannya sayu, suaranya pelan. "Belum waktunya, Mas. Aku takut kalau nanti Mas menyesal." Sebelum Wildan sempat bertanya lebih jauh, tubuhnya terasa berat. Kelopak matanya tiba-tiba menurun. Dunia di alam itu sekelilingnya gelap, dan ia seperti ditarik ke dalam kegelapan dalam. Saat membuka mata, Wildan terkejut. Ia tak lagi di rumah itu, di rumah alam itu bersama Azura. Kini tubuhnya terbaring di atas ranjang rumah sakit, dipenuhi perban, aroma antiseptik menusuk hidung. Suara alat monitor berdetak pelan di sampingnya. Seorang pria tua berjanggut tipis berdiri di samping ranjangnya. "Syukurlah kamu sadar, Nak. Kamu ditemukan warga di pinggir hutan seminggu lalu. Mobilmu ringsek parah. Kami kira kamu sudah gak bernyawa," ujar pria itu. Wildan memegang dadanya yang masih terasa nyeri. Ingatannya mulai kembali. Suara rem, pohon, kaca pecah, darah, dan doa terakhirnya sebelum gelap. Doa janji itu jika ada yang menyelamatkannya. Seorang perawat masuk, memeriksa tekanan darahnya. "Keluarga sudah dikabari, Mas. Ibu Mas Wildan sempat kesini, tapi karena kondisi Mas belum sadar, beliau pulang pergi." Setelah perawat pergi, Wildan menatap langit-langit putih rumah sakit. Jantungnya berdetak kencang. Kalau dia baru sadar di rumah sakit. Lalu siapa sosok Azura? Siapa wanita yang selama ini menemaninya dalam rumah yang terasa nyata itu dan sudah menjadi istrinya, menikah di alam itu? Malam pertama di rumah sakit setelah sadar, Wildan tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, Azura muncul dalam mimpinya. Mereka duduk di taman kecil di belakang rumah. Angin berhembus lembut, bunga-bunga bermekaran, dan Azura tersenyum seperti biasanya. "Aku senang kamu sudah bangun, Mas," katanya pelan. "Tapi aku masih di sini, di tempat yang tidak bisa kamu pahami." Wildan menggenggam tangannya. Tangannya terasa dingin, tapi nyata. Ia ingin memeluknya, namun tubuh Azura tiba-tiba menjauh, seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. "Jangan pergi lagi, Azura." Wildan menahan suaranya yang bergetar. "Aku tidak pergi, aku hanya menunggu," jawab Azura, matanya berkaca-kaca. "Tapi tolong jangan paksa aku untuk jadi milikmu sepenuhnya." Wildan terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Nafasnya memburu. Di luar fajar mulai menyingsing, tapi bayangan wajah Azura masih menempel di kepalanya. Selama lebih kurang 2 minggu perawatan, mimpi itu terus berulang. Setiap malam Azura hadir, tersenyum, mengurus rumah, memasak, berbicara seperti istri pada umumnya. Tapi ketika Wildan mencoba mendekat untuk menyentuh atau sekedar mencium keningnya, Azura selalu menolak dengan cara yang sama. "Belum waktunya, Mas." Kata-kata itu menancap di kepalanya seperti mantra. Wildan mulai bertanya-tanya, apakah ia sedang dihantui atau hanya halusinasi akibat trauma? Tapi setiap kali ia menatap bayangan di cermin rumah sakit, sesekali ia melihat sosok Azura berdiri di belakangnya, tersenyum manis sambil berbisik lembut, "Aku masih istrimu, Mas, di dunia yang berbeda." Dan Wildan pun kembali merinding, sadar bahwa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Ada sesuatu atau seseorang yang menunggunya di antara batas hidup dan mati. Hari itu setelah keluar dari rumah sakit, Wildan mulai sering didatangi sahabat lamanya, Raka. Lelaki berkulit sawo matang itu sudah seperti saudara sendiri sejak mereka kuliah di Jogja. Raka datang dengan wajah cemas, menatap Wildan seolah tak percaya pada cerita yang keluar dari mulut temannya. Dan, kamu yakin? Kamu udah menikah dan punya istri? Tanya Raka, nada suaranya penuh ragu. Wildan mengangguk pelan. Aku nggak gila, Kak. Aku bisa lihat dia, bicara, bahkan makan bareng. Tapi anehnya gak ada satupun orang lain yang bisa lihat Azura. Raka menarik nafas panjang, lalu bersandar di kursi.
Tatapannya kosong sejenak, seolah mengingat sesuatu yang menakutkan. Wildan, aku pernah dengar nama itu, ucapnya akhirnya. Azura, itu nama kuno. Di cerita orang-orang tua di kampungku, Azura bukan manusia. Ia makhluk halus yang suka menampakkan diri pada orang yang hampir mati. Biasanya, orang yang diselamatkan olehnya akan dijadikan pendamping di alam mereka. Wildan menggeleng keras, nyaris marah. Berhenti ngomong ngawur kamu, Kak. Aku tahu apa yang kulihat kok. Azura itu nyata. Dia baik, dia merawatku, bahkan dia menyelamatkanku dari kecelakaan itu. Raka tak menjawab. Ia hanya menatap Wildan dengan pandangan iba, lalu berpesan diri. Kalau nanti dia datang lagi, jangan pernah janji apapun padanya, atau kau akan diseret ke alam mereka. Ingat Wildan, kamu masih hidup di alam ini, sedangkan alam Azura itu beda. Namun malam itu juga ucapan Raka seperti menjadi pertanda buruk. Wildan kembali bermimpi. Ia berada di tengah hutan yang berkabut tebal. Di antara pepohonan raksasa yang sunyi, suara langkah berat terdengar mendekat dari arah gelap. Dari balik kabut, muncul sosok laki-laki tua bertubuh tinggi menjulang, nyaris 2 meter. Kulitnya kelabu seperti arang, matanya merah menyala, dan rambutnya menjuntai hingga tanah. Ia mengenakan jubah hitam panjang. Setiap langkahnya meninggalkan jejak api di tanah. Wildan mundur beberapa langkah, nafasnya tercekat. Kau siapa? Suaranya serak ketakutan. Sosok itu berhenti tepat di depannya, membungkuk sedikit hingga wajah mereka sejajar. Suaranya berat dan bergema. Aku datang untuk mengambil apa yang jadi milik kami. Wildan menggeleng cepat. Kau salah orang. Perempuan itu Azura. Lanjut sosok tua itu dengan senyum menyeramkan. Kau telah berjanji padanya, bukan? Wildan tersentak. Ingatannya kembali ke saat-saat terakhir di mobil, darah, doa, dan kalimat yang ia ucapkan di ambang maut. Siapapun yang menolongku, aku akan membalas budi dengan cara apapun. Kau sudah mengikat dirimu dengan janji itu. Suara laki-laki tua bergema lagi. Dan janji manusia di ambang kematian tak bisa dibatalkan. Wildan berteriak, mencoba lari, tapi kakinya seolah tertanam di tanah. Sosok itu tinggi, menunduk lebih dekat. Nafasnya panas, menyengat wajah Wildan. Batas waktumu hidup di dunia ini sudah selesai. Aku menjemputmu untuk menjemput jiwamu, untuk aku berikan kepada cucuku Azura, untuk menjadi pendamping abadi di alam kami. Ia tertawa pelan. Suara tawanya menyerupai raungan binatang lapar. Wildan terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Nafasnya memburu. Dada terasa sesak. Di sudut kamar, samar-samar terlihat bayangan hitam berdiri di dekat jendela, dan di telinganya suara berat itu kembali berbisik pelan. Janji tak bisa dibatalkan, manusia. Tubuh Wildan terbaring lemah di ranjang. Sudah 3 hari ia demam tinggi. Badannya panas seperti terbakar dari dalam. Nafasnya tersengal. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Azura. Senyum itu, tatapan lembutnya, tapi kini diselimuti kabut pekat dan suara tangisan lirih. Sejak kejadian pertemuannya dengan laki-laki tua di mimpi, hidup Wildan tak lagi tenang. Ia mulai jarang tidur. Makan pun tak berselera. Azura masih setia di sisinya, merawatnya dengan penuh kasih, walau beda cara merawatnya. Tapi ada yang berubah dari tatapan perempuan itu. Ada kesedihan yang ia sembunyikan di balik senyum tenangnya. Malam itu ketika demam Wildan mencapai puncaknya, ia memanggil Azura dengan suara lemah. Azura, siapa kau sebenarnya? Azura terdiam di kursinya. Tangannya yang sedang mengganti kompres berhenti di udara. Ia menatap Wildan dengan mata basah, lalu menunduk dalam-dalam. Aku ingin jujur, suaranya lirih. Aku bukan manusia, Wildan. Aku dari dunia yang berbeda. Dunia yang menolongmu waktu kau sekarat di mobil. Wildan menatapnya lama. Dadanya terasa ditusuk-tusuk. Kata-kata itu seperti belati yang menembus hati. Jadi semua ini... Azura menggeleng. Air matanya menetes. Tidak, aku mencintaimu sepenuh hatiku. Tapi cinta kami tak seharusnya terjadi. Aku menolongmu karena kau berdoa meminta siapapun menyelamatkanmu, dan janjimu terikat oleh hukum alamku. Wildan menarik nafas panjang. Dunia di sekelilingnya seolah berputar. Semua hal yang selama ini tak masuk akal
Mengapa sahabatnya tak bisa melihat Azura? Mengapa tubuh Azura kadang terasa dingin seperti batu? Bahkan aroma aneh yang muncul setiap malam. Semua mulai masuk akal. Wildan tersadar. Namun ada satu hal yang paling menusuk. Lalu jika kita sudah menikah, kenapa kau selalu menolak saat aku ingin menyentuhmu? Kau bilang malu, tapi selama setahun aku seperti hidup dengan bayangan. Azura terisak. Wajahnya perlahan menegang. Dan saat Wildan menatap lebih dekat, kulit halus yang biasanya tampak sempurna mulai berubah. Dari lehernya menjalar guratan kehitaman seperti sisik halus. Matanya perlahan memudar, berganti menjadi merah gelap. Inilah diriku yang sebenarnya, bisiknya. Aku tak mau kau takut. Aku menolak bersentuhan karena kalau kau melihat wajah asliku, rohmu bisa lepas dari tubuhmu dan kau akan mati. Jiwamu akan ikut bersamaku di alam ini. Wildan tersentak, tubuhnya menggigil. Ia mundur ke tepi ranjang, tapi Azura segera memegang tangannya. Sentuhan itu dingin, namun lembut, seperti belayan angin malam. Maafkan aku Wildan, sebenarnya aku ingin bersamamu lebih lama. Tapi waktuku sudah hampir habis. Kakekku sudah datang untuk menagih janjimu, dan itu akan membahayakan nyawamu. Wildan memejamkan mata, menahan air mata yang tak bisa lagi dibendung. Di balik rasa takut yang menghantam dadanya, ada cinta yang tak bisa ia tolak. Cinta yang hadir di batas dunia manusia dan alam gaib. Dalam suara lirih penuh getar, Wildan berkata, "Andai aku tahu sejak awal, aku tetap akan memilihmu Azura." Azura tersenyum samar. Seketika wajahnya kembali seperti semula, cantik dan damai. Ia mengecup dahi Wildan perlahan lalu berbisik, "Kalimat itu akan aku bawa sebagai penebus janjimu." Lalu tubuhnya memudar perlahan, meninggalkan aroma bunga melati yang menusuk. Wildan menatap kosong ke arah udara yang kini kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia benar-benar merasa kehilangan separuh jiwanya. Dan dia juga diancam akan dibawa ke alam itu. Sejak malam pengakuan Azura, hidup Wildan tak lagi sama. Tubuhnya memang sudah pulih, tapi batinnya hancur. Setiap malam ia mendengar suara lirih memanggil namanya dari arah belakang rumah. Kadang bayangan Azura tampak di cermin, duduk di tepi ranjang, menatapnya dalam diam. Suara itu semakin jelas, semakin sering, hingga akhirnya Wildan sadar perjanjian antara dirinya dan Azura belum selesai. Atas saran ibunya, Wildan pergi ke seorang kiai sepuh di daerah lereng gunung, Mbah Komar. Lelaki tua berwajah teduh itu menyambutnya dengan tatapan dalam. Setelah mendengar kisah Wildan, Mbah Komar mengelus janggutnya pelan. "Anak muda," ucapnya lembut, "janji yang diucap di ambang maut itu berat. Dunia kita dan dunia mereka tak bisa dipisahkan begitu saja. Kau terikat oleh kata-katamu sendiri." Wildan menunduk. "Saya cuma ingin bebas, Mbah. Saya ingin hidup normal." Mbah Komar mengangguk pelan. "Bisa, tapi caranya tidak mudah. Kau harus masuk ke alam mereka, Meraga Sukma, Rogoh Sukmo, memohon langsung pada penguasa yang mengikat janjimu." Ritual dilakukan tengah malam. Di ruang doa yang penuh asap kemenyan, Mbah Komar duduk bersila. Di hadapannya segelas air putih, dupa, dan kain putih panjang. Ia membaca doa-doa kuno dalam bahasa Arab dan Jawa halus. Sementara Wildan memejamkan mata, menahan rasa takut yang mulai menjalari dadanya. Perlahan, tubuh Wildan mulai ringan. Ia merasa terangkat dari jasadnya. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan memudar, berganti dengan desir angin berat dan aroma tanah basah. Saat membuka mata, ia telah berada di tempat asing. Hutan luas dengan langit merah darah, pohon-pohon menjulang seperti bayangan hidup. Dari kejauhan, sosok tinggi muncul, berjubah hitam, matanya menyala merah. Dialah laki-laki tua yang dulu datang dalam mimpi, kakek Azura. "Kau datang juga manusia?" Suaranya berat, bergemuruh. Wildan menunduk dalam-dalam. "Aku datang bukan untuk menantang. Aku hanya ingin memohon, lepaskan aku dari janji itu. Aku tak mampu hidup di dua dunia." Kakek Azura tertawa pendek. Suaranya menggema di antara pepohonan. "Janji adalah perjanjian darah. Tapi kalau kau mau menebusnya,
ada cara. Wildan mengangguk cepat. Apapun akan kulakukan. Sosok itu menatapnya tajam. Kau harus mengadakan persembahan untuk kerajaan kami. Sembelih 7 ekor kambing hitam tanpa cacat dan buat pesta rakyat semalam suntuk. Persembahkan wayang kulit sebagai penghormatan pada leluhur kami. Setelah itu, ikatanmu akan putus. Wildan terdiam sesaat. Ia menatap sosok tua itu lalu menunduk. Saya terima, asalkan janji itu tidak terikat lagi denganku dan Azura tenang di alamnya. Kakek Azura menatap lama, lalu menggerakkan tangannya perlahan. Dalam cahaya redup, Azura muncul di belakangnya, tersenyum lembut. Terima kasih Wildan, bisiknya. Kau menepati janji dengan hati bersih. Aku akan tenang di sini. Tiba-tiba angin berputar kencang dan Wildan merasa tubuhnya tertarik kuat ke atas. Saat membuka mata, ia sudah kembali di ruang ritual. Tubuhnya basah oleh keringat. Beberapa hari kemudian, Wildan benar-benar menepati permintaan itu. Ia mengadakan persembahan di lapangan desa. 7 kambing disembelih dan wayang kulit dimainkan semalam suntuk dengan lakon Bima Suci. Saat fajar menyingsing, angin berembus lembut melewati wajahnya. Wildan menatap langit, merasakan keheningan yang berbeda. Tak ada lagi bayangan Azura. Tak ada suara lirih di telinganya. Hanya ketenangan yang akhirnya datang setelah sekian lama. Perjanjiannya telah berakhir. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Wildan benar-benar bebas. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Wayne Anthony pamit undur diri. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Alhamdulillah.